Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita awali dengan membaca sholawat yang terpendek 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sallim. 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 Bapak Ibu, saudara-saudara, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur tiada henti-hentinya kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita dapat beribadah bersama, melanjutkan pengajian umum kita di setiap malam Ahad. Sebagaimana yang sering kita saling mengingatkan bahwa pengajian kita ini tujuannya adalah untuk penguatan iman. Karena dengan kekuatan iman maka kita bisa bertahan dengan gejolak kehidupan yang tidak semuanya sesuai dengan yang kita inginkan. Tanpa keimanan yang kuat, banyak orang yang tidak hanya goyah, tetapi juga rebah, tidak bisa melanjutkan kehidupannya di atas dunia ini. Makanya dalam pengajian beberapa waktu yang lalu, di antara 4 pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dzar itu, yang pertamanya adalah jaddidis safinah fa innal bahra amiq. Perbaharui kapal layarmu karena lautan yang engkau seberangi luas dan dalam. Kalau lautan yang kita seberangi ini luas dan dalam, lalu perahu yang kita tumpangi seadanya, dibikin adan-adan, dibikin tidak secara serius, ditata tidak secara cermat dan teliti, diurus tidak secara maksimal, maka besar kemungkinan perahu yang kita tumpangi hanya sampai di tengah perjalanan. Selanjutnya dia akan karam lalu tenggelam. Nah, perumpamaan ini maksudnya adalah perkuat imanmu, karena lika-liku kehidupan yang kalian hadapi tidak semuanya menyenangkan.
pernak-pernik kehidupan yang kalian dapatkan tidak semuanya sesuai dengan harapan. Tidak hanya sehat yang kita dapatkan, tetapi juga sakit. Tidak hanya untung yang kita peroleh, tetapi juga rugi. Tidak hanya senang yang kita rasakan, tapi juga susah. Tidak hanya bahagia yang menggelayuti kita, tetapi juga air mata. Tidak hanya orang-orang yang mencintai yang ada di sekeliling kita, tetapi juga orang-orang yang membenci. Itulah dunia. Ya. Sehingga dengan berbagai macam rona dan warna kehidupan dunia, yang intinya ada baik, ada buruk, ada positif, ada negatif, kekuatan iman itu menjadi persyaratan yang sangat diutamakan. Ya. Kacamata ketinggalan, dan ini penggitan huruf-huruf ini. Ya. Nah inilah termasuk warna-warna kehidupannya. Kadang-kadang mata ini ada saatnya dia jelas melihat, ada saatnya sudah mulai kabur. Ya. Ini peristiwa yang sedang menjadi pemberitaan, kan ada pembakaran sepasang, ya, tidak tahu itu sepasang kekasih atau sepasang suami istri di Jakarta. Ya, sedang berjalan-jalan, laki perempuan ini datang seseorang menyiramkan bensin, ya, langsung dibakar hidup-hidup. Yang laki-laki meninggal di tempat, yang perempuannya loncat ke sungai, selamat tetapi mengalami luka bakar. Setelah diselidiki, pelakunya ini ternyata mantan suami daripada si perempuan. Pernah menikah secara sirri, lalu dicerai. Kemudian si perempuan itu mendapatkan pasangan yang baru. Nah, dia yang cemburu padahal sudah dicerai. Nah, artinya dia mengalami hal yang tidak menyenangkan. Terjadi kekacauan dan gejolak rumah tangga. Putus dia dengan istrinya. Ya, istrinya itu kan bebas mau didapatkan oleh siapa saja, mau didekati bahkan dinikahi oleh siapa saja. Nah, ternyata dia tidak bisa menahan, ya, tidak bisa menghadapi gelombang kehidupan dalam bentuk dia sudah berpisah dengan istrinya. Lalu dia melakukan tindakan yang fatal. Ya, ini kan dunia akhirat dia mendapatkan hukumannya. Hukuman di dunia jelas, ya, penjara minimal 5 tahun, bahkan bisa lebih dari itu. Apalagi ada yang meninggal di situ. Kemudian kalau di akhirat nanti dia telah melakukan satu kezoliman. Melakukan satu kezoliman. Mungkin yang hidup itu dia masih bisa datang untuk meminta maaf. Kalau gengsi dan rasa malunya itu bisa dia kesampingkan. Tapi yang dia zolimi lalu meninggal dunia ini, bagaimana ceritanya? Minta maaf kepada orang yang sudah meninggal. Maka di akhirat nanti pasti dia akan dituntut. Kan di akhirat nanti semua manusia diberdirikan di hadapan makhluk, ya, di padang mahsyar yang sangat luas. Setelah berdiri kan diumumkan,
ini namanya Fulan bin Fulan. Lalu dilengkapi dengan ciri-cirinya secara detail. Siapa-siapa yang masih punya hak pada orang ini, silakan datang tuntut dia. Disuruh menuntutnya. Tidak disuruh saja orang akan menuntut, apalagi ada perintah. Nah, jadi keseringan itu jamaah sekalian, gejolak-gejolak kehidupan ini, ya, kekuatan iman itu yang akan membantu kita untuk menghadapinya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita mendapatkan kekuatan iman ketika berhadapan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan kita, bahkan hal-hal yang sangat mengecewakan kita. Kita rugi, ya, rumah kita kena bencana, lalu mengalami kerusakan yang berat, ya, ada penipuan, ada kezoliman dan lain sebagainya yang tidak mengenakkan. Nah, ini kita harus ingatkan diri kita, Bapak Ibu sekalian, bahwa semua hal-hal negatif yang kita rasakan itu kelak akan diganjar dengan pahala. Akan diganti dengan pahala. Bahkan nanti di hari kiamat itu, orang-orang yang paling banyak mendapatkan musibah di dunia ini dipanggil secara khusus, lalu diberikan ganjaran pahala yang mereka sendiri heran, kok pahala ini besar sekali aku diberikan. Ternyata diberitahu, memang kamu tidak melakukan apa-apa, tapi kamu banyak tertimpa oleh musibah dan bala bencana. Nah, inilah upahmu, ya. Jadi inilah yang dimaksud oleh salah satu hadis, "Man yuridillahu bihi khaira yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, diberikan musibah terlebih dahulu. Kebaikan itu adalah, kalau di akhirat ya ganjaran pahala. Kalau di dunia ya hikmah dari musibah itu yang nanti akan kita dapatkan. Ketika tertimpa musibah memang hikmahnya belum ada. Hikmah itu nanti, beberapa lama setelah musibah itu terjadi. Nah, jadi ingatkan diri kita, memang musibah tidak boleh kita cari, ya. Jaga diri kita supaya tidak rugi. Jaga diri kita supaya tidak sakit. Jaga diri kita supaya tidak kecelakaan. Jaga diri kita supaya tidak terkena dampak daripada hujan yang keras, tidak terkena dampak daripada angin yang keras. Jaga diri kita. Tetapi setelah kita menjaga diri dari semua itu, kena juga kita, baru kita ingatkan diri kita, ini adalah jalan Allah. Ini adalah jalan Allah untuk saya yang nanti akan diberikan kebaikan-kebaikan. May yuridillahu bihi khaira yusib minhu. Barang siapa dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, diberikan musibah terlebih dahulu. Melihat ganjaran pahala yang besar diberikan kepada ahlul masaib atau ahlul bala yang banyak mendapatkan musibah di dunia, yang senang-senang di dunia, tidak ada bala bencananya atau bala bencananya ringan-ringan saja, lalu dia cemburu, dia menginginkan pahala yang besar itu, lalu berkata kepada Allah, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia, lalu datangkan berbagai macam musibah dan bencana kepadaku, bahkan gunting tubuhku ini dengan gunting yang besar, potong-potong dia ya Allah, agar aku mendapatkan pahala di akhirat. Nah, seperti itu jamaah sekalian. Kalau kita ingatkan diri kita,
Lalu kita yakini kebenaran itu karena dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan kuat menghadapinya. Bahwa oh ini musibah, jalan Allah untuk saya mendapatkan kebaikan-kebaikan, hikmahnya di dunia, pahalanya di akhirat. Kemudian ingatkan juga diri kita bahwa musibah-musibah yang terjadi itu menggugurkan sebahagian daripada dosa kesalahan. Nabi kita bersabda, la yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Seorang muslim yang sudah tertimpa kelelahan, kecapean, keresahan, kesedihan, tertimpa penyakit, sampai pun penyakit dalam bentuk sepotong duri yang menusuk kakinya, maka lantaran semua yang dia derita itu, Allah akan menghapuskan sebahagian daripada dosa-dosa kesalahannya. Pelungguh dah berjalan, lalu keseleo, bengkak kaki atau berdarah jari-jari kaki, ingatkan, ini jalan Allah untuk saya mendapatkan pahala dan dikurangi dosa-dosa saya. Sambil kita mengobatinya, sambil kita ada rasa apa ya, tenanglah. Bahkan ulama-ulama ada rasa senang dia karena mendapatkan tambahan pahala dan mendapatkan pengguguran sebahagian dosa kesalahan itu. Di akhirat nanti, orang yang pahalanya bertambah dan dosanya berkurang, itulah orang yang beruntung. Itulah orang yang beruntung. Pahala banyak, dosa sedikit. Sama seperti orang yang berdagang di dunia, modalnya bertambah, hutangnya berkurang. Wah, itu kebahagiaan yang luar biasa. Nah, kita tidak boleh mencari musibah, tidak boleh mendekati bala bencana, tapi kalaupun itu terjadi sesudah kita menghindarinya, ingatkan diri kita, ini jalan Allah agar saya mendapatkan tambahan pahala. Ini jalan Allah agar saya mendapatkan pengurangan-pengurangan dosa. Yakin dan percayalah kita akan dapat dengan tenang dan tabah menghadapi semua hal-hal yang tidak kita inginkan itu. Walaupun kita belum sampai kepada maqam berterima kasih atau bersyukur kepada bencana, mungkin itu berat bagi kita. Adakah orang yang bersyukur terhadap bencana itu? Itulah ulama-ulama yang betul-betul menghayati apa yang sudah saya sampaikan tadi. Imam Haramain misalnya dalam kitab Tuhfatul Murid, ya, ada ucapannya dikutip di situ, syadaidud dunya mimma yalzamul abda asyukru 'alaiha li'annaha ni'amun haqiqatan. Bencana-bencana di dunia, kesulitan-kesulitan di dunia, musibah-musibah di dunia, sebenarnya harus kita syukuri katanya. Karena hakikatnya adalah kenikmatan-kenikmatan. Di dunia ada hikmahnya, di akhirat ada ganjaran pahalanya dan pengurangan sebahagian daripada dosa. Nah, setidak-tidaknya ini saja yang kita ingatkan diri kita, ya, keimanan dan keyakinan kita terhadap adanya tambahan pahala dan pengurangan dosa. Maka sebesar apapun gelombang kehidupan yang tidak menguntungkan yang menerpa kita, kita tetap bisa tegak berdiri bahkan sambil tersenyum. Ya. Ini yang pertama yang dipesankan oleh Nabi kita kepada Abu Dzar. Kuatkan keimananmu, ya. Kuatkan keimananmu, karena lika-liku yang kalian hadapi ini tidak semuanya baik-baik saja. Ya. Yang kedua, ya,
Wa khudhiz zada kamila fa inna safara ba'id. Ambil bekal akhirat sebanyak-banyaknya, karena perjalananmu di akhirat nanti sangat jauh dan panjang. Perjalanan yang jauh dan panjang, bekalnya tidak boleh pas-pasan. Bekalnya harus sebanyak-banyaknya. Apa bekal perjalanan di akhirat? Ya inilah seperti yang kita lakukan ini, ganjaran pahala. Ganjaran pahala. Kalau di dunia kita sudah bisa memprediksi, memperkirakan umur manusia itu, ya kurang lebih 70 tahun lah. Dan banyak yang lebih kurang dari, banyak yang lebih kurang daripada itu. Imam Nawawi misalnya, yang mengarang banyak kitab-kitab agama, yang paling sering disebut adalah Majmu' Syarah Muhazzab itu, kemudian syarah daripada Sahih Muslim, Al-Azkar, An-Nawawiyah, dan banyak kitab-kitab yang lain. Itu umur beliau cuma 45 tahun. 45 tahun meninggal dunia, bahkan belum sempat menikah Imam Nawawi ini. Karena kesibukannya mengaji, mengarang kitab, belum sempat menikah. Imam Syafi'i kan 55 tahun umurnya. Jadi perjalanan dunia ini singkat. Nabi kita 63 tahun. Tetapi banyak orang yang sudah tahu, Nabi saja umurnya 63 tahun. Kalau kita ini dapat bonus, lebihnya tidak banyak-banyak lah dari 63 tahun itu. Banyak yang tahu kurang lebih seperti itu perjalanan kita di atas dunia. Tapi bekal yang dia kumpulkan itu jauh melebihi itu. Bahkan untuk ratusan tahun bekalnya itu masih mencukupi. Kalau kata orang sampai 7 turunan masih tidak habis-habis bekalnya itu. Padahal perjalanan yang dia hadapi di dunia ini singkat, pendek, kok bekalnya banyak. Lalu perjalanan di akhirat, ini Nabi kita mengatakan tadi, fa inna safara ba'id. Safar, perjalanan akhirat itu jauh. Lalu bekal kita sedikit. Ini kan aneh, Kalau sudah dikatakan bahwa perjalanan kita di akhirat itu panjang dan jauh, maka bekal kita harus banyak, melebihi bekal kita di atas dunia ini. Tapi kita kan masih suka terbalik. Jangan sampai kita pergi ke Cakra, kita bawa bekal 100 juta, itu kelebihan. Lalu kita pergi ke Jakarta bawa bekal 10 ribu. Bagaimana nasib kita? Ke Jakarta perjalanan yang jauh bekalnya cuma 10 ribu. Banyak kita ini seperti itu bekal kita di akhirat. Belum sampai mana-mana sudah habis itu. Untuk lebih memberi gambaran tentang perjalanan di akhirat ini, ada satu uraian dalam kitab Tuhfatul Murid yang tadi saya sebutkan, pendapat dari seorang ulama. Kita kan baru bisa masuk surga itu setelah menyeberang Sirat, jembatan yang membentang di atas neraka Jahannam. Biasanya kita kalau disebutkan jembatan, kontak biasanya kan. Kalau disebut jalan, baru ada yang panjang, ada yang pendek. Biasa kalau disebut jembatan itu pendek. Enggak. Ini jembatan ini ada yang mendatar, ada yang mendaki, ada yang menurun. Nah, dalam satu pendapat itu, jalan mendatar di jembatan itu
Yang mendatarnya saja butuh waktu 5.000 tahun untuk melewatinya. Yang mendatarnya ini. Yang mendakinya juga butuh waktu 5.000 tahun. Yang menurunnya butuh waktu 5.000 tahun. Berapa tahun lah? 15.000 tahun perjalanan. Lalu bekal adan-adan. Bagaimana susah dan menderitanya kita? Orang kita pergi ke Jeddah saja cuma 10 jam. 10 jam. Dari sini ke Bali kalau naik pesawat 30 menit. Ke Surabaya 1 jam. Ke Jakarta 2 jam. Ke Kuala Lumpur dari Lombok itu 3 jam. Ya. Ke Jepang cuma 5 jam. Ke Singapura 2 jam. Ke Jeddah 10 jam. Lah ini 15.000 tahun perjalanan kita. Lalu bekal kita ini apa? Dalam sehari untuk sholat saja tidak habis 1 jam. Kan tidak habis 1 jam. Ya katakanlah satu sholat 10 menit. Kali 5, 50. Belum 1 jam. Lalu qiraatul Quran kita berapa lama dalam sehari? Ya. Zikrullah kita berapa lama? Ingat, acuhlah pendapat ini walaupun ya hanya pendapat gitu. Tapi secara umum Nabi kita mengatakan fa inna safara ba'id, memang jauh perjalanan di akhirat. Nah, ada ulama dalam kitab itu mencoba merinci seperti tadi, mendatarnya 5.000 tahun, mendakinya 5.000 tahun, menurunnya 5.000 tahun, sudah 15.000. Itu belum sampai surga itu. Masih di jembatannya. Nah, gambaran ini untuk mendorong kita, Bapak Ibu sekalian, ya, bertanya pada diri sendiri, pira bekal akhirat ini, perjalanan di akhirat 15.000 tahun. Ya. Akhirnya kita terdorong, ya, untuk memperbanyak bekal akhirat kita. Karena itu saja bekal kita berjumpa dengan Allah. Wa may ya'tihi mu'mina qad 'amilas solihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Barang siapa berjumpa dengan Tuhannya, dia membawa iman dan amal-amal ibadah serta amal-amal kebajikan lainnya, maka derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dia kekal di dalamnya. Sekarang amal ibadah kita berapa? Amal kebaikan kita yang lain berapa? Kekuatan iman kita berapa? Baru diberikan ujian begini saja kita sudah melakukan hal-hal yang negatif untuk melampiaskannya. Seperti yang Tian ceritakan tadi, yang sedang dalam pemberitaan tadi, hanya berpisah dengan istrinya saja, ya, dia sudah melakukan tindakan-tindakan negatif, membunuh orang. Ya. Nah, jadi ini yang kedua, wa khudziz zada kamila fa inna safara ba'id. Ya, deman-man bekal ini jamaah sekalian. Sehingga Imam Al-Busiri, seorang ulama yang soleh, ya, yang 90% waktunya itu untuk beribadah dan melakukan amal-amal kebajikan yang lain, dia malah berkata, wala tazawwadtu qabla al-mauti nafilah walam usalli siwa fardin walam asumi. Saya ini tidak punya banyak bekal sebelum saya meninggal dunia. Ibadah saya, solat saya, puasa saya baru yang fardu-fardu saja, belum ada yang sunat-sunat. Seperti itu beliau menggambarkan dirinya. Apakah beliau tidak banyak beribadah? Bukan. Beliau banyak beribadah. Tetapi yang beliau perhatikan, perjalanan akhirat itu panjang.
Sehingga ibadah beliau yang banyak itu masih belum seberapa dalam pandangannya. Ya. Sekarang kalau dibawakan kita uang 10 juta, itu banyak. Ini uang 10 juta, hadiah dari saya, alhamdulillah, berterima kasih. Apa tugas saya dengan uang 10 juta ini? Kamu pergi ke Saudi, kamu pergi ke Mekah, pakai uang 10 juta ini. Sedih kita. Ya, pulang pergi disuruh kita hanya dengan bekal 10 juta. Jadi 10 jutanya itu bukan uang yang sedikit, tapi perjalanannya panjang, maka dia menjadi tidak begitu bermakna. Ya. Jadi Imam Al-Busiri ini 90% waktunya untuk beribadah, tapi dia tetap merasa ibadahku belum seberapa. Karena apa? Yang dia lihat perjalanannya itu, di mana bekal perjalanan itu adalah ibadah itu. Perjalanannya sangat panjang. Ya. Nah, sehingga tidak ada kata berhenti dalam kita beribadah itu. Ya. Sehingga di akhir surat Al-Hijr itu Allah memerintahkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhan yakin, ajal. Yang paling kita yakini akan datang itu adalah ajal. Ya. Tidak ada keraguan kalau ajal itu akan datang menjemput kita. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai ajal datang menjemputmu. Jadi tidak ada kata berhenti dalam kita beribadah itu. Nah, jadi kita renungkan ini, Bapak Ibu sekalian, pira amal ibadah ini sebagai bekal kita di akhirat belum seberapa. Makanya terus kita memicu dan memacu diri agar bertambahlah semakin banyak dan semakin banyak lagi pahala-pahala kebaikan kita, karena itulah bekal kita di perjalanan akhirat yang sangat panjang itu. Kemudian yang ketiga, pesan Nabi kepada Abu Dzar itu wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'ud. Ringankan beban-bebanmu, karena tanjakan di akhirat itu sulit dilewati. Nah, jadi nyambung dengan pembahasan tadi, di jembatan itu ada tanjakan di situ. Kurangi beban-bebanmu. Maksudnya kurangi dosa-dosamu. Karena dosa-dosa ini menjadi beban, sehingga kita tidak bisa berjalan dengan cepat. Ante ndak semeton jarin sahabat-sahabat warga masyarakat marak basan dengan toa, wah ontek naik dalam surga itu mesin dulu. Karena apa? Karena beban yang kita pikul ini masih berat. Apa itu? Dosa-dosa ini belum kita tobatkan dia. Cara mengurangi beban ini adalah sekarang apapun tawaran-tawaran berbuat dosa kemaksiatan itu tolak dengan tegas. Ya, tolak. Sekarang kan kita banyak ditawar-tawari untuk berbuat maksiat itu. Tolak dia. Jangan melakukan itu lagi. Yang kedua, yang sudah terlanjur kita lakukan beberapa waktu sebelumnya, segera kita bertaubat. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan terima taubat hambanya selama nyawanya belum ditenggorokan. Mumpung masih sehat, bertobatlah. Kemudian ketika ada tawaran-tawaran, tolak. Ya. Ucapkan seperti yang terekam dalam Al-Qur'an, inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Saya takut ya kepada azab Tuhanku. Ya. Yang sangat besar dan pedih kalau aku bermaksiat kepadanya. Ya.
Innallaha yaghar wa ghairatullahi ayyatiyal mar'u ma harramahullah. Allah itu cemburu, dan cemburunya Allah itu menyasar kepada orang-orang yang melakukan perkara yang diharamkannya. Ingat, yang tadi itu dia cemburu, yang sampaikan itu dia cemburu. Lalu apa yang dia lakukan? Mencelakakan, disiram, dibakar orang yang dia cemburui. Allah itu cemburu, dan cemburunya Allah itu kepada siapa saja yang melakukan perkara-perkara yang diharamkannya. Maka jauhkan diri kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ante hendak cemburu Allah tiba kita. Ya. Kalau dosa ini tidak dihentikan dan yang sudah dilakukan tidak ditaubatkan, maka gambarannya kita berjalan di perjalanan akhirat membawa rangsel yang isinya batu-batu hitam yang berat. Lelah. Ya, apalagi ada tanjakan di situ. Masih dari Gunung Pengsong. Hah? Coba ani Gunung Pengsong, ada tanjakan tono kan. Ada beberapa anjar, beberapa tangga. Ya. Cobalah naik, bawa rangsel yang isinya batu-batu hitam yang berat, maka kitalah yang paling lambat naiknya. Ya. Tapi kalau kita lewati tanjakan itu tanpa ada beban, rangsel sudah kita lepas, kita buang, cepat kita menaiki tanjakan itu. Makanya beban-beban ini buang dia. Wa khaffifil himlah, ringankan beban-bebanmu. Artinya kurangi dosa-dosamu agar bisa melewati tanjakan-tanjakan di akhirat nanti. Dan juga jamaah sekalian, nanti bersemangat dalam bertaubat ini. Dosa-dosa yang sudah kita lakukan itu terus kita ingat. Jangan kita terlalu cepat melupakan dosa. Ya. Terus kita ingat dosa-dosa itu. Sehingga ketika kita masih ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, apa sih yang hal-hal kemaksiatan yang pernah kita lakukan, walaupun kita sudah pernah bertobat dari dosa itu, tetap ingat dia. Ketika datang orang menawari kita untuk bermaksiat, dosaku marak lu penuh, malik tejak na itu singa-ngeni. Ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka kita akan berpikir 1000 kali untuk melakukan dosa-dosa yang baru. Masalahnya sekarang ini manusia sering gampang lupa dengan dosa-dosanya. Ya. Gampang dan lupa dosa-dosanya. Yang justru dia tidak bisa lupa itu adalah kebaikan-kebaikannya. Kalau kebaikan-kebaikan terus kita ingat, datang orang mengajak kita berbuat kebaikan, kemarin sudah saya lakukan itu, malas kita jadinya. Makanya untuk kita mendapatkan keberuntungan itu adalah nisyanul hasanat al-madiyah. Lupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Kapan pelungguh dia pernah bersedekah, ya, lupakan itu. Sehingga ketika datang kesempatan untuk bersedekah, kita tidak memikirkan itu lagi. Ya. Kemudian zikruz dzunub al-madiyah. Selalu ingat kepada dosa-dosa yang pernah dilakukan. Ada datang orang mengajak kita berbuat dosa karena kita masih ingat dosa-dosa yang dulu. Anda, dulu saya pernah juga berdosa, tidak berani saya melakukan ini lagi. Kalau kebaikan kita lupakan dia. Ayo kita mengaji di masjid. Nah, kemarin dia juga mengaji di masjid. Jangan diingat-ingat lagi itu. Kemarin saya sudah mengaji di masjid. Lupakan kebaikan-kebaikan itu. Ya. Kebaikan-kebaikan harus kita laksanakan selama kita masih bisa melakukannya.
baik kebaikan yang kecil atau kebaikan yang besar. Kemarin kita pernah menyumbang 1 juta rupiah. Lalu datang seseorang meminta bantuan kita. Dia memang sangat membutuhkan. Ya. Kita kasih dia 10.000 rupiah. Di dalam pandangan Allah belum tentu yang 1 juta itu akan mendapatkan keutamaan dibanding yang 10 ribu itu. Allah tahu di mana kita melakukannya dengan keikhlasan. Makanya sumbangan yang banyak, sumbangan yang sedikit tetap lakukan. Karena kita tidak tahu sumbangan yang mana yang akan mendatangkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Segala macam ibadah lakukan, karena kita tidak tahu ibadah yang mana yang akan mendatangkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa jadi kebaikan yang sangat sederhana itu yang akan mendatangkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Imam Al-Ghazali, ya, dituturkan dalam kitab Hasyiah Al-Hudhudi itu. Beliau sedang mengarang kitab. Nah, tintanya itu kan tinta celup yang masih basah di kertas kalau dipakai menulis. Lalu datang seekor lalat meminum genangan tinta yang belum kering itu. Didiamkan dia oleh Imam Ghazali. Karena apa? Karena kasihan dan sayang kepada lalat yang mungkin sedang kehausan. Tidak, dia tiup dia. Dia biarkan lalat itu meminum tintanya. Lalu singkat cerita, ketika Imam Ghazali sudah meninggal dunia, sahabat-sahabatnya bermimpi ketemu dia. Ditanya dia, Imam Ghazali, bagaimana perlakuan Allah kepadamu? Oh, Allah menempatkanku pada kedudukan yang baik. Lantaran apa? Lantaran sedekahmu, lantaran solatmu, puasamu, hajimu, umrohmu, atau kitab-kitab karanganmu? Oh bukan. Lalu lantaran apa? Lantaran saya kasih sayang kepada seekor lalat. Ternyata itu yang mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya semua jenis kebaikan pukul rata dia. Lakukan sepanjang kita masih mampu melakukannya. Sebaliknya, semua jenis kemaksiatan, kecil apalagi besar, hindarkan itu. Karena kita tidak tahu kemaksiatan yang mana yang akan mendatangkan murka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi kemaksiatan yang dalam pandangan kita kecil, tapi Allah kan sudah menegaskan, ya, wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Kamu saja menganggapnya kecil, tapi di sisi Allah itu besar, luar biasa, ya. Nah, jadi ini ringankan beban-beban ini jamaah sekalian yang ngiring, ya. Kita berhenti melakukan dosa kemaksiatan dan kita banyak-banyak bertobat dan beristighfar. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wa akhlisil amal fa innan naqida basir. Ikhlas-ikhlas dalam beramal, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan zahir dan batinmu, luar dalam antara lillahi ta'ala di dalam beramal itu, ya. Nanti pada hari kiamat didatangkan raport kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selepu amal-amal teniki dibuka oleh Allah, diperiksa. Lalu Allah mengatakan, ini amalannya yang ini tetapkan. Perintahnya kepada malaikat. Amalannya yang ini hapus. Yang ini tetapkan. Yang ini hapus. Yang ini hapus. Yang ini hapus. Yang ini tetapkan. Yang ini tetapkan. Malaikat heran. Ya Allah, amalan yang engkau minta aku menghapusnya, itu amal baik semua. Kenapa engkau minta aku menghapusnya? Iya, saya tahu itu amal baik semua, tapi dia melakukannya tidak ikhlas. Hari ini yang aku terima adalah amal kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas. Sehingga amal kebaikan yang banyak tapi tidak ikhlas, tidak ada artinya. Hanya gugur kewajiban saja, tapi pahalanya tidak ada. Makanya Muaz berkata,
akhlisil amal yujzika minhul qalil. Ikhlas-ikhlas dalam beramal, maka amalan yang sedikit sudah cukup bagimu kalau dilakukan dengan ikhlas. Ya. Yang ada melihat di satu masjid ya, yang lewat, sepertinya nama masjid itu pakai nama orang. Nama orang ya. Namanya itu nama Jawa. Lalu tiang nanya, ini kok namanya begitu masjid ini? Bukan masjid Baitur Rahman, Baitur Rahim ya. Darut Taqwa. Enggak, ini nama orang. Bahasa Jawa itu, nama orang Jawa. Karena dia yang bikin katanya. Karena dia yang bikin masjid ini, maka dia pakai namanya di situ. Seharusnya masjid dibangun dengan ikhlas. Ya, jangan tampilkan seperti itu. Tiangnya nyeletuk begitu. Tidak berapa lama tiang lewat, berubah namanya. Ya, Masjid Al-Ikhlas, tapi tetap namanya ada di bawah. Nama yang bikin itu hanya ditulis ikhlasnya. Ikhlas bukan ditulis. Ya, ikhlas itu diamalkan. Ya. Misalnya awalnya tiang lihat Masjid Fulan katanya di situ. Lalu tiang protes. Berikutnya tiang lihat Masjid Al-Ikhlas Fulan katanya. Ya. Nah ini banyak yang begitu. Nanti Allah bilang amalnya si Fulan untuk membangun masjid. Malaikat hapus ini. Loh, itu bangun masjid ya Allah. Iya, tapi dia tidak ikhlas. Akhlisil amal fa innan naqida basir. Ikhlaslah dalam beramal, karena Allah tahu zahir dan batin kita. Inilah jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan. Pengajian lepas karena kacamata terlambat datang. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasma' wa min da'watin la yustajabu laha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.